Selamat siang, dengan Mbak siapa nih hari ini? Siang Ibu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gladys Indi Lukmana. Oh, Mbak Gladys Indi Lukmana ya. Biasanya dipanggilnya apa nih? Biasanya saya dipanggil Gladys. Gladys ya. Berarti kalau saya panggil Mbak Gladys nggak apa-apa? Nggak apa-apa Ibu. Oke. Kira-kira Mbak Gladys ini udah pernah konseling belum sebelumnya? Belum pernah Ibu, ini baru pertama kali. Oh, baru pertama kali ya. Berarti belum tahu ya konseling itu apa atau udah tahu sedikit? Belum tahu Ibu. Belum tahu ya. Jadi, konseling di sini merupakan layanan yang diberikan oleh saya, konselor, kepada Mbak sebagai klien atau konseli. Nah, tujuannya itu untuk membantu Mbak Gladys memecahkan masalah yang sedang dialami, atau kayak membantu memahami Mbak Gladys itu memahami diri sendiri lebih baik lagi. Dan juga, yaitu sih membantu untuk Mbak Gladys bisa memecahkan permasalahan, seperti itu. Nah, di dalam konseling ini juga terdapat asas-asas ya. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana Mbak Gladys nggak perlu takut cerita-ceritanya akan bocor kemana-mana gitu, dikasih tahu ke siapa aja. Nah, itu kita nggak akan terjadi karena memang ada asasnya. Yang kedua itu Mbak Gladys dibebaskan untuk bercerita, jadi tidak ada batasan dan juga paksaan. Jadi di sini kalau misalkan nanti ada yang dirasa Mbak Gladys nggak mau ceritain, itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan emang mau diceritain, ya itu nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, Mbak Gladys juga tidak perlu merasa cemas atau takut dengan permasalahannya, karena di sini memang kita akan membantu Mbak Gladys memecahkan permasalahannya, seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Oke, jadi hari ini kira-kira gimana nih? Kelihatannya Mbak Gladys ini agak ini ya, lemes, murung gitu. Kenapa nih kira-kira? Jadi belakangan ini tuh saya merasa kayak tekanan dari lingkungan pertemanan saya yang selama ini udah terjalin kurang lebih 4 tahunan. Boleh digedein sedikit nggak ya suaranya? Jadi belakangan ini saya itu lagi merasa tertekan karena uh, di lingkungan pertemanan saya yang sudah saya bangun selama 4 tahun lebih. Oh, merasa tertekan gitu ya dengan pertemanan. Kalau boleh tahu pertemanannya ini apa kayak teman sekolah atau teman rumah atau gimana? Teman sekolah Ibu. Teman sekolah ya. Kira-kira Mbak Gladys ini tuh merasa tertekannya kayak gimana sih? Merasa tertekannya itu pertama mungkin kayak karena kan kita udah beda sekolah juga, terus jadi kayak punya kesibukan masing-masing. Jadi kan ngatur waktu untuk ketemu itu banyak masalah. Jadi kadang kalau misalkan teman-teman saya libur gitu terus mereka ngajak main terus saya selalu bilang kayak nggak bisa nih gitu karena emang saya kan ada mungkin saya ngerjain tugas gitu terus uh, selalu dipaksa kayak ya udah main dulu gitu loh Bu. Jadi kayak menurut saya kayak jadinya ya gitu kalau misalkan saya nggak uh, lanjut main saya juga mikir kayak oh, kapan lagi ya tapi kalau misalkan saya tetap main juga saya kan jadinya um, mengebelakangkan tugas sekolah saya. Berarti di sini Mbak Gladys itu merasa ini ya sedikit tidak nyaman karena kan di sisi lain Mbak Gladys itu ada kesibukan, sedangkan temannya juga mengajaknya sedikit memaksa gitu ya. Tapi di sisi lain juga Mbak Gladys ngerasa kalau misalkan kapan lagi bisa main dengan teman gitu ya.
Kira-kira pernah nggak sih Bala Gadis kayak menolak gitu kayak oh kayaknya nggak bisa deh karena banyak tugas atau gimana? Sejauh ini sih saya udah pernah coba untuk menolak karena uh, terkadang teman-teman saya tuh ngajak mainnya kayak setiap minggu gitu Bu. Terus kan saya kayak kalau setiap minggu saya tetap harus main gitu, jadi saya mau nggak mau harus nolak ajakan mereka itu, kayak saya ngasih kan kayak nggak bisa ikut karena ada tugas yang harus dikerjain, terus harus dikumpulin setiap minggunya gitu. Terus kira-kira respon dari temannya tuh seperti apa? Respon dari mereka itu berbagai macam ya Bu. Kayak misalkan ada yang maksa untuk tetap kayak udah main dulu gitu. Terus ada juga yang kayak ya udah mainnya dibatalin aja dulu, nanti aja kalau misalkan kalau pada bisa ngumpul baru lanjut mainnya gitu. Kira-kira ini nggak sih kesibukan teman-temannya Mbak Gladys itu apakah ada yang bekerja gitu atau gimana? Kesibukannya nggak ada yang bekerja, kuliah. Oh kuliah ya. Berarti uh, berarti beda universitas ya? Beda. Oh beda ya. Jadi karena beda universitas, jadi kan pasti kesibukannya beda-beda ya. Makanya mungkin temennya di satu sisi lebih free kali ya dibanding Mbak Gladys. Jadinya kepikirannya pengen main gitu. Terus sekiranya berapa kali sih Mbak Gladys tuh main sama temen gitu atau ketemuan sama temen? Karena berapa kalinya mungkin bisa dihitung kayak kan kita kan udah pada sibuk sama kuliah yang penting, terus kadang kalau misalkan dan teman saya tuh ada yang merantau gitu Bu, jadi kan kita nyesuaiin sama jadwalnya dia gitu kan, kayak kalau misalkan dia pulang kita mau, jadi nggak ya udah tiap minggu main gitu, tapi kayak misalkan ada waktu, misalkan dia pulang nih, misalkan sebulan itu sebulan itu bisa 2 kali pertemuan kita main. Oh berarti 2 kali ya per bulan gitu. Ya kita kan ikut jadwalnya yang lagi di luar kota gitu, misalkan yang di dalam Jakarta itu kayak kita bisa uh, 1 bulan tuh 3 kali main. Oh berarti kalaupun temen yang di luar Jakarta ini kan pasti mainnya ketika dia lagi ke sini gitu ya atau lagi emang hari libur atau gimana gitu. Berarti lebih sering dengan temen yang ada di Jakarta. Oh iya iya. Nah itu mainnya biasanya ketika hari libur seperti weekend gitu atau gak nentu? Kadang ada tuh kadang kita kayaknya soalnya itu kan misalkan dari mereka itu ada yang free-nya hari weekday gitu, kita ya mainnya weekday gitu, tapi misalkan kita semua misalnya weekend ya kita mainnya weekend. Oh iya iya. Terus kalau untuk dari Mbak Gladys sendiri tuh apa sih harapan Mbak Gladys terhadap permasalahan ini? Harapan saya sama sebenarnya kayak tidak ada lagi pertemanan yang menekan saya, karena kayak gini jadinya kita kalau main tuh jadinya nggak yang kayak paksa gitu loh, kayak hargai kayak oh ini kita hargai itu gitu, karena kan teman-temannya juga jauh-jauh kan. Jadi harapan saya untuk ini semoga nggak ada lagi yang waktu saya nggak bisa gitu. Oh iya 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 berarti uh, semoga tidak merasa tertekan lagi gitu ya dan semoga bisa pembagian waktunya juga lebih baik lagi gitu seperti itu. Oke,
Mbak Gladys ini tuh merasa tertekannya karena tugas yang belum selesai atau lebih ke karena teman yang terus-terusan ngajak gitu? Kira-kira ke yang mana? Yang sering ngajak Suaranya kecil. karena teman-teman yang suka ngajak main. Oh, lebih ke arah ke temennya gitu ya. Kira-kira sejauh ini apa sih yang udah dilakukan Mbak Gladys gitu ke temennya? Yang udah saya lakukan terhadap masalah ini, saya udah berani untuk bilang langsung kalau misalkan saya nggak bisa ya saya kata jujur gitu kayak nggak bisa nih, saya nggak bisa main minggu ini gitu, ganti minggu depan aja atau nanti nunggu jadwal misalkan saya ada jadwal yang kosong saya selipin di situ. Jadi lebih berani untuk mengungkapkan perasaan kalau misalkan saya nggak bisa gitu. Oh, lebih ke ini ya, menyampaikan gitu ke temennya, dijelasin kalau misalkan Mbak Gladys itu nggak bisa seperti itu ya. Iya. Kira-kira kalian ini pernah nggak sih kayak sharing jadwal gitu? Kalau sharing jadwal pernah, karena kan jadi kita kayak nyesuain buat main yang benar-benar kayak main kumpul bareng-barengnya tuh, jadi kita cara satunya ya itu uh, jadwal lu apa nih yang minggu keberapa nih yang kosong gitu, kita saling tukar jadwal. Oh, iya iya iya. Karena emang kalau misalkan ini sih ya, lebih enak ya kalau misalkan kita berbagi jadwal gitu kan. Jadi kita bisa kira-kira juga yang oke-nya tuh tanggalnya kapan, seperti itu ya. Berarti yang dilakukan Mbak Gladys itu menjelaskan ke teman dan sharing jadwal seperti itu ya. Oke oke. Kira-kira sejauh ini tuh efektif nggak sih kalau menurut Mbak Gladys? Saya sejauh ini efektif ya Bu, karena kan kalau misalkan dengan melakukan hal itu jadi kita jadi tahu saling tahu ini tuh kayak jadinya kita nggak memaksakan dari masing-masing kita mereka gitu. Oh iya iya iya. Iya sih bener sih. Kalau misalkan saling tahu kan jadi enak gitu ya. Mm-mm. Kira-kira boleh nggak sih saya kasih saran sedikit atau masukan gitu? Boleh? Sebenarnya ini lebih ke mempermudah aja sih, karena kan kita ada yang kalender dari Google itu kan. Pokoknya ada yang dia bisa di-share gitu. Mungkin di situ bisa diisi sama Mbak Gladys dan teman-teman gitu. Kira-kira jadwalnya seperti apa. Kayak gitu sih. Mungkin bisa ditambahin ke preferensi seperti itu. Kira-kira apa ada lagi yang mau disampaikan? Misalkan menurut ibu saya itu harus bagaimana kalau misalkan teman saya masih tetap saya yang mengajak saya untuk main gitu, meskipun saya tahu kami jarang sekali bertemu itu, saya harus ngomong apa kalau misalkan suatu saat saya bakal Suaranya kecil Mbak Gladys. oh iya kecil maaf. uh, saya mau minta masukan atau saran dari ibu kalau misalkan saya dipaksa lagi untuk main, tapi kalau misalkan gitu saya lagi penuh gitu kayak lagi banyak tugas nih, saya nggak mau main gitu, itu apa yang harus saya lakukan? Apakah saya tetap harus ikut main atau menolaknya, karena kan dilihat dari kami bareng ini nggak selamanya, nggak setiap hari mainin, jadi menurut itu saya harus kayak gimana?
Oke, kalau dari Mbak Gladys sendiri itu, kalau misalnya nih Mbak Gladys tetap main, kira-kira akan ada nggak keteteran ngerjain tugas gitu atau gimana? Kalau dari saya sih pasti ada ya Bu. Karena kan kalau misalnya kita udah main kan kita kayak lupa waktu gitu kan. Terus ya udah jadi tugasnya terbengkalai gitu. Gak bakal cepat selesai. Berarti kalau misalkan ikut main pun ada kendala di tugasnya jadi terbengkalai, seperti itu ya? Ya, Terus kalau misalkan menolak nih, kira-kira ada nggak sih kayak perasaan-perasaan gak enak gitu dari Mbak Gladys? jujur kalau misalkan menolak pasti ada rasa nggak enak ya Bu. Karena kan saya juga mikirnya kayak kita tuh udah jarang banget main. Kalau semuanya main juga yang jarang kayak paling sebulan sekali itu 10 bulan. Kalau misalkan yang nggak lengkapnya paling 2 kali, bahkan sekarang udah belakangan ini udah jarang banget udah nggak ketemu lagi, jadi ada Oke, perasaan. berarti kalaupun nolak juga nggak enak seperti itu ya. Tapi kalau misalkan ditanya ke saya, kira-kira enaknya gimana? Kalau tadi kan ketika nerima pun jadi keteteran ditugaskan. Dan kalau misalkan nolak, jadi nggak enak gitu. Mungkin bisa lebih ke coba dikerjain dulu yang sekiranya tugas-tugasnya yang deadline-nya deket gitu. Jadi kan nanti masih ada spare waktu untuk yang tugasnya deadline-nya lama gitu ya. Jadi mungkin nanti di waktu kosong di sela-sela untuk ngerjain yang tugas lain itu bisa diselipin untuk main. Karena kan kalau misalkan udah lama gak ketemu pasti kangen ya. Terus pengen live update juga gitu. Seperti itu sih kalau dari saya. Jadi cara alternatifnya nih, jadi saya harus menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu dengan melihat deadline tugas mana nih. Dan saya juga mengangkat waktu untuk bisa main sama teman-teman saya. Iya, seperti itu. Nah, kira-kira kalau dari yang tadi itu, Mbak Gladys sudah tahu nggak sih langkah apa yang akan diambil Mbak Gladys? Dari yang tadi sudah tahu langkah apa yang harus saya ambil menghadapi teman-teman saya yang ingin mengajak saya bermain. Mbak Gladys berarti udah tahu ya langkah yang akan diambil tuh seperti apa? Sudah, jadi langkah pertamanya itu kayak saya bisa menyelesaikan tugas-tugas saya terlebih dahulu, terus saya juga bisa meluangkan waktu saya untuk teman-teman saya untuk bermain. Iya, berarti kalau misalkan nih ke depannya Mbak Gladys dihadapkan permasalahan yang sama, kira-kira Mbak Gladys akan kayak gimana? Mengambil langkah apa seperti itu? Saya akan mengambil langkah yang mungkin kalau misalkan nanti akan menghadapi hal atau situasi kayak ini lagi, itu tadi kayak saya bisa memanage waktu saya untuk belajar gitu. Saya ada waktu tersendiri untuk ketemu teman saya untuk main gitu. Jadi dia ada kelompoknya masing-masing gitu Bu. Oke, bagus sekali. Kira-kira sejauh ini, sejauh konseling kita ya, apa yang dirasakan Mbak Gladys? Setelah lega, bisa senang, jadi ada tempat bercerita, terus ada masukan-masukan yang saya dapat dari buku. Oke, nah berarti konselingnya bisa dicukupkan sampai sini ya?
Oke, kalau misalkan sekiranya ke depannya ada yang ingin mau disampaikan atau mungkin dirasa ada yang kurang, kita bisa ini ya, mengatur pertemuan konseling selanjutnya. Gimana kira-kira? Baik Ibu. Saya akan selanjutnya misalnya ada beberapa kendala ya, kesalahan dari diri saya. Saya akan Oke, kalau begitu pertemuan hari ini kita sudahkan dulu ya. Oke, terima kasih Mbak Gladys sudah berani menceritakan masalahnya dan mengikuti konseling ini dengan baik sampai akhir.